Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Ibu harap semua dalam keadaan sehat walafiat dan masih semangat dalam pembelajaran jarak jauhnya. Pada video kali ini kita masuk ke materi logika matematika. Nah, di mana tujuan pembelajarannya adalah setelah menyaksikan video ini diharapkan kalian dapat yang pertama membedakan pernyataan, bukan pernyataan dan kalimat terbuka. Yang kedua, menentukan negasi atau ingkaran dari pernyataan sederhana dan pernyataan berkuantor. Lanjut kita masuk ke pernyataan. Apa itu pernyataan? Pernyataan adalah suatu kalimat. Ya, suatu kalimat yang bernilai benar atau salah, namun tidak keduanya. Sebagai contoh, yang pertama, Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan Indonesia. Ini merupakan pernyataan yang bernilai benar. Contoh yang kedua, Bika Ambon berasal dari Ambon. Ini merupakan contoh pernyataan bernilai salah. Contoh selanjutnya, 5 adalah bilangan genap. Pernyataan bernilai salah karena yang benar adalah 5 itu bilangan ganjil. 2 ditambah 7 sama dengan 9. Ini merupakan pernyataan yang bernilai benar. Nah, selanjutnya setelah mengenal pernyataan, kita akan tahu lagi atau mempelajari lagi yang kalimat bukan pernyataan. Nah, suatu kalimat dikatakan bukan pernyataan jika kita tidak dapat menentukan apakah kalimat tersebut benar atau salah atau mengandung pengertian relatif. Untuk lebih memahami, Ibu berikan contoh-contoh di sini. Yang pertama, jarak Jakarta Bogor adalah dekat. Nah, ini adalah bukan pernyataan karena dekat ini bersifat relatif. Ada yang bilang dekat, ada yang bilang jauh, seperti itu. Nah, selanjutnya contoh yang kedua, bagus sekali lukisan ini. Nah, ini bukan pernyataan karena bagus juga bersifat relatif. Ada yang bagus, ada yang bilang bagus, ada yang bilang tidak bagus, seperti itu. Selanjutnya, contoh yang ketiga, bersihkan tempat tidurmu. Nah, ini juga bukan pernyataan, melainkan kalimat perintah, ya. Yang keempat, sejuk benar udara di sini. Ini juga bukan pernyataan, melainkan kalimat ungkapan perasaan. Contoh selanjutnya, berapa umurmu? Nah, ini juga bukan pernyataan, melainkan kalimat tanya. Nah, dari contoh-contoh yang sudah Ibu berikan, sekalian harusnya sudah bisa membedakan antara pernyataan dan bukan pernyataan. Selanjutnya kita masuk ke kalimat terbuka. Apa itu kalimat terbuka? Kalimat terbuka adalah pernyataan yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya karena adanya suatu peubah atau variabel. Nah, sebagai contoh di sini 12x ditambah 6 sama dengan 91. Kita tidak tahu ini benar atau salah, kan? Nah, contoh yang kedua, 2A dikurangin 5 sama dengan 7. Contoh yang ketiga, sin X sama dengan 0,5. Nah, di sini kalimat terbuka ini akan menjadi suatu pernyataan jika nilai-nilai, jika variabel-variabelnya diganti dengan suatu nilai. Contoh, misalnya di sini, contoh yang pertama di sini adalah
12X ditambah 6 sama dengan 91. Ini adalah kalimat terbuka. Jika kita masukkan nilai X sama dengan 1 misalnya. 12 kali 1 ditambah 6 sama dengan 91. Nah, menjadi di sini 18 sama dengan 91. Nah, ini menjadi suatu pernyataan yang bernilai salah. Seperti itu. Jadi kalimat terbuka adalah tadi pernyataan yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Akan bisa ditentukan nilai kebenarannya jika variabel tersebut diganti dengan suatu bilangan. Nah, selanjutnya kita masuk ke ingkaran atau negasi dari suatu pernyataan. Ingkaran, negasi. Sering dengar kalian dengar ingkar janji. Nah, artinya kalau ingkar janji itu kan tidak menepati janji, seperti itu ya. Nah, di sini kalau ingkaran atau negasi adalah kebalikan dari suatu pernyataan. Di mana ketika suatu pernyataan bernilai benar, maka negasinya bernilai salah. Dan saat suatu pernyataan bernilai salah, pasti negasinya bernilai benar. Jika pernyataan dilambangkan dengan P, maka ingkaran atau negasinya dilambangkan dengan di sini ada lambang ini. Nah, ini dibacanya ingkaran atau negasi P. Nah, berikut adalah tabel kebenaran ingkaran. Misalkan ini itu menyatakan pernyataan, lambang dari pernyataan, ini ingkaran P, maka jika P benar, maka ingkarannya salah. Tadi sudah dijelaskan di sini ya. Jadi kalau pernyataan salah, maka ingkarannya benar. B di sini lambang dari pernyataan bernilai benar, S pernyataan bernilai salah. Artinya jika suatu pernyataan P benar, maka ingkaran ini maaf ini salah ya di sini ingkaran P. Ini ingkaran P bernilai salah. Begitu juga sebaliknya, seperti itu. Mungkin untuk lebih mudah memahami, kita langsung ke contoh ya. Nih, contoh P, pernyataan besi memuai jika dipanaskan. Ini merupakan pernyataan bernilai benar. Negasinya atau ingkarannya berarti kan tidak benar. Jadi kalau benar, negasinya tidak benar. Jadi kalau di sini besi memuai jika dipanaskan, negasinya adalah besi tidak memuai jika dipanaskan. Dari kata tidak benar bahwa, tadi kan sebenarnya kan tidak benar bahwa besi memuai jika dipanaskan. Nah, untuk lebih familiarnya atau secara internasional atau nasional, jadi bisa dituliskan besi tidak memuai jika dipanaskan. Nah, contoh yang kedua, kayaknya Jakarta, ibu kota Republik Indonesia. Ini juga pernyataan bernilai benar. Ingkarannya apa sih? Tidak benar bahwa Jakarta, ibu kota Republik Indonesia, atau dituliskan dengan Jakarta bukan ibu kota Indonesia. Contoh selanjutnya, contoh di sini ke pernyataannya 3 dikali 5 sama dengan 15. Ini pernyataan bernilai benar. Nah, ingkarannya adalah 3 kali 5. 3 kali 5 tidak sama dengan 15. Nah, contoh yang keempat di sini 2 ditambah 3 lebih besar dari 6. Ini pernyataan bernilai salah. Negasinya atau ingkarannya adalah 2 ditambah 3 lebih kecil sama dengan 6. Nah, ini menjadi pernyataan yang bernilai benar. Nah, di sini yang harus kamu ingat bahwa negasi atau ingkaran itu adalah tidak, bukan gitu. Ini tidak, bukan. Kalau sama dengan, negasinya jadi tidak sama dengan. Kalau lebih besar, negasinya jadi lebih kecil atau sama dengan, ya tentunya kalau misalnya nanti akan lebih kecil, pasti negasinya menjadi lebih besar sama
dengan. Itu tadi adalah contoh dari negasi atau ingkaran pernyataan sederhana. Selanjutnya kita masuk ke pernyataan berkuantor. Pernyataan berkuantor adalah bentuk logika matematika berupa pernyataan yang memiliki kuantitas. Kuantitas ya, di sini dalam pernyataan kuantor ada dua jenis kuantor. Yang pertama, kuantor universal, yaitu memuat kata-kata yang senilai dengan seluruh, semua, setiap, seperti itu. Contoh, nih ada kata setiap makhluk hidup bernafas. Nah, ini disebut pernyataan berkuantor karena ada kata setiap. Nah, contoh selanjutnya, semua ikan bernafas dengan insang. Ini juga pernyataan. Ini dua-duanya merupakan pernyataan bernilai kalau yang satu, yang ini benar, ini salah ya. Nah, kemudian kuantor yang kedua adalah kuantor eksistensial. Memuat kata-kata yang senilai dengan sebagian, beberapa, ada, seperti itu. Contoh, ada mamalia yang bisa terbang. Ini merupakan pernyataan yang bernilai benar ya. Mamalia yang bisa terbang itu kan kelelawar. Nah, beberapa siswa tidak masuk sekolah. Nah, ini juga pernyataan, tapi di sini perlu pembuktian karena di sini bersifat hari ini, besok atau kapan. Nah, di sini merupakan kuantor eksistensial. Selanjutnya, kita masuk ke ingkaran pernyataan berkuantor. Kuantor universal dan kuantor eksistensial itu saling beringkaran. Artinya, kalau pernyataan universal, kuantor universal kalau diingkar menjadi pernyataan eksistensial. Begitu juga sebaliknya. Jadi contohnya seperti ini. Semua murid, nih kita contoh P ya. Semua murid lulus ujian. Negasinya kan tidak benar bahwa semua murid lulus ujian. Nah, kalau bisa dituliskan menjadi beberapa murid tidak lulus ujian. Maaf, ini yangnya kita buang saja. Ini yangnya tidak perlu ya. Jadi beberapa murid tidak lulus ujian, atau boleh diganti ada murid yang tidak lulus ujian. Kalau mau pakai yang berarti di sini ada ya. Nah, berarti jadi yang perlu diperhatikan dalam kuantor ingkaran pernyataan berkuantor ini, kalau semua jadi beberapa. Pokoknya berkebalikan, boleh beberapa, boleh ada, boleh sebagian, seperti itu. Jadi selain kuantornya saling beringkar, pernyataannya juga diingkar atau dinegasi. Ini kan lulus ujian, negasinya adalah tidak lulus ujian. Contoh selanjutnya adalah P, setiap makhluk hidup bernafas. Ini kan pernyataan bernilai benar ya. Nah, ingkarannya adalah tidak benar bahwa setiap makhluk hidup bernafas, atau bisa tuliskan setiap. Jadi ada makhluk hidup yang tidak bernafas. Ini menjadi pernyataan yang bernilai salah. Contoh selanjutnya, P-nya, ada mamalia yang bisa terbang. Nah, di sini pernyataan bernilai benar. Ini kan mamalia yang bisa terbang, tadi kan kelelawar ya. Negasinya kan tidak benar bahwa ada mamalia yang bisa terbang. Atau bisa dituliskan menjadi ada, menjadi semua, atau boleh jadi setiap. Setiap mamalia tidak bisa terbang. Nah, di sini ini juga harus. Nih, contoh yang keempat, beberapa siswa tidak masuk sekolah. Beberapa dinegasi menjadi semua. Tidak menjadi tidaknya hilang. Jadi kalau ingkaran itu adalah kebalikannya. Nah, semoga bisa dipahami ya. Untuk video kali ini cukup sekian. Silahkan ulang-ulang kalau misalnya masih ada yang belum jelas. Silahkan dicatat di buku kalian, dipahami dan dipelajari. Cukup sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.